Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun saudara berada. Hari ini kita berjumpa kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan topik Masih Ada Harapan. Saudara-saudara yang terkasih, secara tradisi yang telah berlangsung lama, pada saat menjelang Natal selalu saja ada banyak kemeriahan, betul ya? Persiapan dilakukan di mana-mana, dekorasi rumah, dekorasi gereja, kantor-kantor, gedung-gedung sekolah, jalan-jalanan, dan bahkan sebuah kota pun akan didekorasi dengan nuansa kegembiraan untuk menyambut Natal, saudara. Ya, kita bisa mengingat bagaimana dunia dipenuhi dengan sukacita yang begitu besar. Semua media penuh dengan ornamen-ornamen Natal. Media sosial tentu saja juga tidak ketinggalan, saudara, penuh dengan ucapan-ucapan dan status-status yang bernuansa Natal. Inilah realita yang selalu ada setiap kali kita kalau mengingat di tahun-tahun yang lalu menjelang bulan-bulan Desember seperti sekarang ini, di mana semua umat Kristiani mempersiapkan diri menyambut Natal. Namun pada hari ini, saudara, hari ini, apa kabar dengan Natal kita? Sudahkah kita mempersiapkan dengan semeriah dan sesiap di tahun-tahun yang lalu? Kita mungkin membayangkan suasana yang sama meriahnya setidaknya lah, seperti tahun yang baru saja kita lewati. Kita mungkin sudah merencanakan pada akhir tahun lalu bahwa Natal kita tahun ini akan kita rayakan lebih meriah lagi. Tetapi pada kenyataannya dunia dalam keadaan justru sebaliknya, jauh daripada kemeriahan. Selama tahun 2020 ini, dunia ada di bawah ancaman COVID-19. Dunia seolah kehilangan sukacitanya, kehilangan kemeriahannya. Dunia hening, sepi, seolah-olah tak ada peluang untuk berbahagia dan bersukacita secara bersama-sama. Kita dijauhkan satu dengan yang lain. Kita harus menjaga jarak di saat justru pelukan, kehangatan, kebersamaan merupakan unsur utama dalam sukacita Natal. Semua terjadi tanpa dapat satu orang pun dari antara kita mampu mencegahnya. Coronavirus seolah-olah telah merenggut harapan kita, seolah telah mengambil semuanya kebahagiaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika kita memandang jauh ke belakang, bagaimana sejarah dibentuk, Alkitab menggambarkan momen Natal pertama di Bethlehem, dan oleh para seniman-seniman di sepanjang sejarah umat manusia mencoba melukiskan sebuah suasana syahdu dan indah di kandang domba yang menggambarkan Yusuf dan Maria duduk mengelilingi sebuah palungan dengan bayi Yesus yang tertidur lelap di dalam palungan itu. Tidak ketinggalan, para gembala bersama kambing dombanya berkumpul bersama mengelilingi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, tentu ini adalah sebuah gambaran yang begitu indah, bukan? Pernahkah membayangkan keadaan dengan gambaran kenyataan seperti ini? Kalau kita mau jujur, maka ini jauh sebenarnya dari kata indah. Yesus lahir di sebuah kandang. Bagaimana kita bisa melihat perjuangan Yusuf dan Maria harus mencari tempat yang layak bagi mereka, namun mereka hanya mampu mendapatkan sebuah tempat yang jauh dari kata ini. Kalau kita mau jujur mengakui demikian, saudara, tentu saja suasana hati Yusuf dan Maria pada Natal pertama itu penuh dengan kekalutan dan kegelisahan. Dalam ketidakberdayaan mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka hanya mampu mendapatkan tempat yang layak, yaitu sebuah kandang yang jauh dari kata indah, agar Maria bisa melahirkan sang anak, putra Allah. Dan kemudian anak itu, bayi itu, dibaringkan dalam palungan dengan alas kain lampin. Suram, suasana tempat yang sederhana itu suram, jauh dari kata indah, jauh dari kata kemeriahan. Kalau boleh dikatakan, apa yang mereka sedang alami adalah sebuah suasana yang begitu mencekam. Namun lahirnya bayi Yesus sang juru selamat dunia, pastilah pada hari itu membuat keadaan menjadi berubah. Kesuraman sirna seketika,
Ayah dan Bunda Kristus pun tersenyum bahagia, melupakan semua kelelahan dan kesedihan yang sesaat lalu baru saja membelenggu mereka dalam ketiadaan harapan. Natal pertama sejatinya hadir dalam ketiadaan harapan, hadir dalam segala keterbatasan, hadir dalam segala kesederhanaan, dan bahkan hadir di tengah-tengah kemiskinan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan menjelang Natal, tinggal beberapa hari lagi, saudara. Mungkin kita tak pernah membayangkan keadaan seperti apa yang saya gambarkan di atas tadi. Kita mungkin sudah tidak lagi merayakan Natal yang seperti di tahun-tahun yang lalu. Mungkin hari ini kita merayakan Natal tanpa berkumpul bersama dengan keluarga besar. Tidak ada lagi saling mengunjungi satu dengan yang lain. Bahkan tidak ada lagi perayaan-perayaan yang penuh dengan kemeriahan. Ada banyak bahkan yang mengalami kerugian keuangan karena kurangnya penghasilan, karena ketiadaan perayaan Natal. Kita mungkin merasa gelisah, takut, khawatir, dan merasa seolah tak ada harapan lagi. Sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria ketika itu. Sama seperti ketika mereka sedang berjuang mencari tempat yang layak dan aman bagi Maria untuk melahirkan. Hari ini kita juga sedang berjuang mencari tempat yang aman bagi kita, yang memberi sukacita melimpah di tengah-tengah wabah ini. Tetapi justru itu semua rasanya mustahil. Pandemi COVID-19 ini telah membawa kita tidak mampu menemukan sebuah tempat yang layak. Kita hanya mampu menemukan sebuah kata kesederhanaan, sebuah kandang yang kumuh jauh dari harapan kita. Inilah realita yang harus kita hadapi. Jauh dari harapan yang mungkin ingin kita wujudkan, ingin kita ciptakan. Kita ingin kemeriahan, namun yang ada adalah kesederhanaan. Apakah benar demikian, saudara? Apakah masih ada harapan bagi kita? Apakah masih mungkin sukacita itu kita miliki pada tahun ini? Setidaknya menjelang kita mengakhiri tahun 2020 ini, di tengah-tengah wabah pandemi yang telah merenggut semuanya dari kita. Saya ingin beritahu kepada saudara pada hari ini, harapan itu masih ada. Amin. Harapan itu masih ada. Ketika bayi Kristus lahir, kandang yang hina berubah menjadi mulia, kesuraman berubah menjadi sukacita, kegelisahan berubah menjadi harapan baru. Bahkan lahirnya Sang Juru Selamat telah membuat surga penuh dengan pujian dari para malaikat. Berita kelahirannya membawa harapan baru bagi dunia ini. Ketika kita memandang kepada Yesus dan merenungkan pengharapan yang dihadirkannya, maka segala kesedihan, kekhawatiran, dan kecemasan menjadi sirna. Dalam segala masa dalam hidup kita, saudara, entahkah itu pandemi, entahkah itu kemiskinan, masa melimpahkah, bahkan mungkin saat-saat kita mengalami kesusahan, senang, sejatinya kita dapat merayakan Natal. Karena Natal berbicara Yesus yang lahir untuk menebus umat manusia dari hukuman dosa. Ini berarti ketika kita terus memandang kepada keselamatan dari Yesus, maka segala kesedihan, kekhawatiran, kecemasan kita semestinya sirna dan digantikan dengan ucapan syukur dan sukacita yang besar. Karena janji hidup kekal dalam Kristus sungguh tidak ternilai, melebihi apapun juga yang mampu dunia tawarkan. Amin. Masih ada harapan bagi setiap kita. Yesus cukup bagi kita. Amin, saudara. Roma pasal 15 ayat 13 berkata demikian, saudara. Saya bacakan. Roma pasal 15 ayat 13 berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Natal artinya pengharapan baru. Natal adalah berita kelimpahan akan pengharapan yang baru. Persiapkan palungan hati kita untuk menyambut Natal, menyambut Sang Pemberi harapan yang pasti. Tuhan Yesus memberkati.